Bab 891. Levi mendesis sebelum menggeram, itu benar-benar kejam. Keluarga Garrison mengurung ibumu, untuk menjauhkannya dari dunia luar. Mereka ingin membuat ibumu seolah-olah tidak pernah ada, sehingga dia tidak akan pernah terlihat memiliki hubungan dengan keluarga mereka, diinformasikan Michael. Dan ibuku hanya diam dan tidak pernah keluar kota. Tanya Levi. Dari apa yang dia ketahui tentang ibunya, Emma Jones tidak mungkin takut mati. Dia adalah tipe orang yang akan mengabaikan segalanya dan datang mencariku. Fakta bahwa dia tidak pernah melakukannya, berarti ada masalah lain. Dia tidak pernah pergi karena keluarga Garrison telah meletakkan batu nisan di halaman, tempat ibumu tinggal, kata Michael. Batu nisan? Kuburan siapa itu? Tanya Levi, yang tidak mengerti maksud Michael. Nama yang terukir di batu nisan itu adalah Levi Garrison. Batu nisan itu berfungsi untuk mengingatkan ibumu bahwa jika dia berani keluar dari tempat itu, keluarga Garrison akan memburumu dan membunuhmu. Itu mencegahnya mencarimu, atau dari mengungkap rahasia keluarga Garrison, jawab Michael. Oh, keluarga Garrison memang kejam, komentar Levi, yang hanya bisa mematahkan buku-buku jarinya. Itulah mengapa identitasmu dan ibumu tidak pernah terungkap, meskipun sudah puluhan tahun. Seolah-olah keluarga Garrison tidak pernah memiliki hubungan dengan kalian berdua, kata Michael sambil menyeringai pahit. Levi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan bagaimana dengan ayah kandungku? Apa yang dia lakukan saat ibuku menderita? Mengapa dia tidak menghentikan mereka? Bagaimana dia baik-baik saja dengan ibuku yang berlutut? Hujan selama 3 hari berturut-turut, di penjara selama sisa hidupnya. Ibuku mencintainya, bukan? Jadi dia pasti sangat mencintainya, kan? Levi penasaran dengan apa yang telah dilakukan ayah kandungnya selama ini. Ayahmu tetap diam, sepanjang seluruh kejadian. Dia membiarkan keluarganya mengurus masalah, sementara dia berdiri di samping dan mengabaikan segalanya. Dia menyaksikan, saat ibumu menderita, dan dia tidak pernah sekalipun menyuarakannya untuknya, jawab Michael untuk Levi. Tinju Levi mengepal, dan amarah membara di jiwanya saat mendengar itu. Bagaimana ayah kandungku bisa sekejam itu? Pria macam apa dia? Dan untuk berpikir bahwa ibuku sangat mencintainya. Alasan dia diam itu sederhana. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarganya, dan jika dia berbicara atas nama ibumu, keluarganya akan mengambil haknya untuk mewarisi segalanya. Neraka, mereka bahkan mungkin tidak mengakuinya. Itulah sebabnya dia memilih untuk tetap diam, hanya berdiam diri. Semua itu, hanya untuk keuntungan dan uang pribadinya. Menghina Michael. Levi sangat marah sehingga dia menjadi gila, setelah mendengar apa yang dikatakan Michael. Ibuku rela mati untukku, sedangkan bajingan itu meninggalkan keluarganya demi uang. Bab 892. Bagaimana orang bisa begitu kejam? Ibu terlalu dibutakan oleh cinta dan dia tidak melihatnya dengan benar. Pria seperti itu tidak layak untuk cintanya. Dia hamil karena dia, dan dia melahirkan putranya, sementara dia tetap jauh dan mengabaikan segalanya. Bagaimana setelahnya? Apakah dia mengunjungi ibuku sekalipun? Tanya Levi. Tidak sekalipun. Tentu saja, keluarga Garrison tidak akan mengizinkannya, bahkan jika dia menginginkannya, kata Michael. Seperti yang diharapkan. Akan aneh jika pria seperti dia benar-benar berkunjung, geram Levi. Biarkan aku berbagi sesuatu yang lain denganmu. Ayah kandungmu telah menikahi wanita lain dan telah memulai keluarga lain tepat setelah keluarganya selesai berurusan dengan kamu dan ibumu, gumam Michael, yang kata-katanya berhasil membuat rahang Levi jatuh. Apa? Dia menikah dengan wanita lain dan punya anak lagi? Sembur Levi tak percaya. Itu benar. Jika aku sudah melakukan perhitungan yang tepat, anak itu seharusnya hanya 2 tahun lebih muda darimu. Wanita yang dinikahinya adalah putri dari keluarga kaya lainnya, dan keluarga Garrison menganggap pernikahan mereka sebagai penyatuan 2 garis keturunan bangsawan. Mereka seharusnya memiliki gen terbaik dan telah menghasilkan pewaris paling kuat. Ejek Michael. Michael tahu bahwa Levi membencinya, ketika orang lain berbicara tentang darah bangsawan, jadi yang pertama sengaja menggunakan kata-kata itu. Garis keturunan bangsawan A***. Kita semua hanya manusia, bukan? Apa? Bisakah lubang asteris itu terbang atau semacamnya? Raung Levi.
Levi sangat marah sehingga dia meninju batu di sampingnya, berhasil menghancurkannya. Michael tercengang, karena Levi benar-benar murka saat itu. Sudah cukup buruk bahwa pria itu telah meninggalkan kekasih dan anaknya, tetapi menikahi wanita lain dan segera memiliki anak lagi. Itu hanya membuat marah. Levi tidak pernah merasakan kemarahan seperti itu sebelumnya. Sudah puluhan tahun. Apakah dia tidak punya hati nurani? Apakah dia bahkan ingat bahwa dia memiliki seorang anak yang telah dia tinggalkan, bersama dengan seorang wanita yang menderita karena dia? Tunggu saja. Aku, Levi Garrison, bersumpah bahwa aku akan menemukanmu. Aku akan memintamu menjawab semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami ibuku. Sumpah Levi, saat matanya bersinar dengan tekad. Cepat atau lambat, aku akan menendang pintu depan keluarga Garrison, dan aku akan membawa ibuku bersamaku. Kami akan berdiri di depan monster itu dan membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana ibuku dikurung? Tanya Levi, yang sangat ingin bertemu ibunya. Michael menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu di mana dia berada. Aku hanya tahu bahwa dia dikurung, tetapi keluarga Garrison tidak akan memberi tahu kami lokasi tepatnya. Baik, aku akan menyelidikinya sendiri. Dia adalah ibu Levi Garrison, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Tidak ada yang berani menghentikannya, kata Levi, saat seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Itu adalah jenis aura yang bisa membengkokkan kenyataan itu sendiri. Michael akan berasumsi bahwa pria itu omong kosong, jika dia orang lain, tetapi pria yang berdiri di sana adalah Levi Garrison. Tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya dan janjinya. Pertemuan ulang tahun keluarga Jones berakhir, setelah Levi dan Michael kembali. Semua orang pergi. Levi menyuruh Phoenix menemukan penjara ibunya setelah itu. Bab 893. Phoenix mulai mencari Emma Jones segera setelah itu. Agak sulit untuk dipecahkan. Seseorang menutupi semuanya untuk mencegah siapapun menemukannya. Ini akan memakan waktu, Phoenix mengakui sambil mengerutkan kening. Levi menggertakkan giginya. Keluarga ayah kandungku benar-benar kuat. Fakta bahwa Phoenix mengalami kesulitan melacak semuanya, hanya bisa berarti bahwa Garnison telah melakukan pekerjaan yang mengesankan untuk menutupi semuanya. Levi berjalan di sekitar Edberg Manor dan meminta Mia untuk menunjukkan kepadanya tempat di mana ibunya dulu tinggal. Itu adalah villa kecil yang terpisah. Segala sesuatu di dalamnya baik-baik saja, dan jelas telah dibersihkan secara teratur. Kakek sebenarnya paling mencintai Bibi Emma, dan dia menjaga semua yang ada di kamarnya tetap terjaga, jelas Mia sambil menghela nafas. Levi tidak menjawab. Dia mengerti bahwa Michael adalah seorang ayah, dan bahwa Michael memperlakukan Emma dengan sangat buruk karena dia takut pada keluarga Garrison dari Oakland City. Levi mengamati setiap sudut tempat itu, untuk menemukan jejak masa lalu ibunya. Bagaimanapun, dia adalah ibu Levi Garrison, dan dia harus disambut. Siapapun yang berani memenjarakannya adalah musuh dewa perang. Levi tenggelam dalam pikirannya saat duduk di ruangan itu, ketika Zoe tiba-tiba memanggilnya. Zoe masih marah tentang insiden itu, tetapi dia juga khawatir bahwa keluarga Jones mungkin telah menggertak Levi, jadi dia menelepon untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Pertemuan ulang tahun sudah selesai, kan? Kapan kamu akan pulang? Tanya Zoe, yang nada suaranya tetap jauh. Namun, Levi menyeringai ketika mendengar itu, karena jelas bahwa dia mengkhawatirkannya. Aku harus berurusan dengan beberapa hal di sini, tapi aku akan segera kembali. Tidak apa-apa, aku menutup telepon sekarang. Zoe menutup telepon tanpa mengatakan atau membuang kata lain. Seringai Levi semakin cerah. Si idiotku itu jelas masih kesal. Saat itu, sebuah insiden terjadi di pintu depan Edberg Manor. 8 pria membawa peti mati dan berjalan masuk. Peti mati diletakkan di depan pintu. Penjaga keamanan keluarga Jones bergegas mendekat dan segera mengepung orang-orang itu. Oi, apa yang kalian lakukan di sini? Petugas keamanan segera menangkap lambang yang terukir di seragam pria, membuat penjaga keamanan mulai gemetar. Lambang itu menandakan keluarga yang kuat di Southampton. Beritahu Bestard, Levi Garrison, bahwa keluarga Gonzales telah memberikan ibunya, wanita jalang, Emma Jones, sebuah peti mati. Mereka berharap dia menderita seumur hidup,
dan dia terus abetes di masa depan, kehidupan. Mengumumkan pemimpin orang-orang, yang telah membawa peti mati. Orang-orang itu segera pergi, setelah menyampaikan pesan dan hadiah. Para penjaga keamanan terperangah, saat mereka menatap peti mati dengan ragu. Seseorang benar-benar memberi Emma Jones peti mati dan menyebut Levi Abe Stark. Keluarga Jones telah mengetahui identitas asli Levi saat itu, jadi mereka semua berhak ketakutan. Tidak ada yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang menunggu orang-orang yang telah mengirim peti mati dan menghina pria itu. Para penjaga keamanan berbalik satu sama lain sebelum mereka berlari untuk menyampaikan pesan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Jeritan bermasalah bergema di seluruh Edberg Manor. Itu pasti situasi yang mengerikan yang harus dilaporkan, tanpa penundaan apapun. Michael segera menerima berita itu, dan dia segera pergi ke Levi. God of War, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, kata Michael dengan muram. Bab 894. Ada apa? Levi bertanya. Ikut aku, ikut aku. Michael membawanya ke gerbang depan rumah. Mata Levi menjadi dingin ketika dia melihat peti mati berdiri di gerbang. Dia bertanya, apa artinya ini? Bagi saya, apakah itu? Tidak, ini milik ibumu. Mereka memberitahuku. Di sini Michael berhenti dan gemetar, takut untuk mengulangi apa yang baru saja dia dengar. Katakan padaku, perintah Levi, mengancam akan meninggikan suaranya. Michael menjawab sambil menggertakkan giginya, pesan Gonzales datang untukmu. Mereka mengirim peti mati ini ke ibumu untuk memberi selamat padanya, mengatakan dia akan berdoa untuk menjadi abetes di kehidupan selanjutnya. Semua merasakan suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Rasa dingin turun ke tulang punggung semua orang. Levi menatap Michael dengan dingin. Kamu telah mengatur agar ibuku dan putra keluarga Gonzales menikah pada waktu itu, kan? Michael mengangguk. Iya, ketika dia masih di sini, saya telah merencanakan untuk menikahkan ibumu dengan Klaus Gonzales. Aku hampir membunuh ibumu ketika Klaus Gonzales mengetahui bahwa dia hamil. Dia memberi tahu semua orang di Southampton tentang kehamilannya dan telah mempermalukan ibumu sejak dia menjadi pelacur dan pezina. Dia bahkan memberi tahu semua orang bahwa kamu adalah anak haram. Dan ibumu dan keluarga Jones menjadi sasaran lelucon keras Southampton ketika berita tentang kehamilan ibumu muncul. Setiap hari, orang-orang meninggalkan semua jenis sampah di rumah kami, merusak dinding kami dengan kata-kata kotor. Bab 895. Semua orang di keluarga Jones tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Gonzales setelah mendengar ini. Mereka bisa saja terlibat perkelahian dengan siapapun. Mengapa mereka merasa harus memilih Levi? Seperti apa Klaus Gonzales ini? Levi melanjutkan. Pasti ada alasan mengapa ibuku tidak mau menikah dengannya. Iya, ada alasan untuk tindakan ibumu. Michael mengakui setelah jeda singkat. Klaus saat itu memiliki reputasi sebagai playboy. Dia biasa menghabiskan sepanjang hari bermain dengan uang orang tuanya. Dengan matanya sendiri, ibumu telah menyaksikan dia tidur dengan wanita lain. Michael tidak berani melangkah lebih jauh saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam, merasakan kemarahan Levi. Bahkan mengetahui hal ini, kamu memilih untuk menikahi ibuku dengan pria ini. Levi bertanya dengan marah. Aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Pernikahan di keluarga kami sebagian besar diputuskan oleh para tetua, dan baik ibumu maupun saya tidak memiliki suara dalam masalah ini. Klaus, di sisi lain, menyukai ibumu dan bersikeras untuk menikahinya. Saya tidak bisa menolak tawarannya. Pada saat itu, saya setuju untuk membiarkan ibumu menikah dengannya karena saya pikir persatuan keluarga kita akan bermanfaat bagi kita, keluarga Jones. Namun, itu adalah kesalahan terbesar sepanjang hidup saya, kata Michael, lalu menghela napas berat. Apakah keluarga Gonzales memiliki banyak kekuatan? Levi lah yang bertanya. Keluarga Goel, sepengetahuannya, adalah keluarga kerajaan paling kuat di Southampton. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sabian Goel mungkin tokoh paling terkenal di Southampton, tapi dia jauh dari yang paling kuat. Michael menarik napas dalam-dalam. Restoran perdamaian, yang didirikan oleh The Three Musketeers dan Osborne Sut. Jacques, sebenarnya adalah kekuatan paling kuat di Southampton. Yah, ceritakan lebih banyak tentang itu. Levi menuntut dengan angkuh.
Restoran perdamaian sudah ada sejak lama, Michael menjelaskan. Di Southampton, ada legenda yang mengatakan setiap penjahat, tidak peduli seberapa keji kejahatannya, akan aman begitu dia memasuki restoran itu. Tidak seorang pun, terlepas dari status sosial mereka, akan dapat menghukumnya. Levi terkejut. Bisakah restoran damai benar-benar memberikan amnesti kepada penjahat? Apakah saya akan aman jika masuk ke restoran itu setelah membunuh ratusan orang? Apakah mungkin tidak ada yang menyentuh saya? Michael tersenyum dan mengangguk. Kamu benar, itu benar. Akibatnya, restoran damai dianggap sebagai salah satu kekuatan paling kuat di Southampton. Levi menyeringai. Wow, itu pasti restoran terkenal kalau begitu. Lanjutkan. The Three Musketeers adalah kelompok paling kuat kedua di Southampton. Lionel Gonzalez adalah musketir pertama, dan Richie Fulmer adalah musketir kedua. Terakhir, Perses Emil adalah musketir terakhir. Klaus Gonzalez adalah putra Lionel Gonzalez. Itu sebabnya, terlepas dari keberatan saya tetap melanjutkan pernikahan. Michael tidak salah lagi dalam penilaiannya tentang kekuatan keluarga Gonzalez. Levi menyeringai. Apakah keluarga Gonzalez berusaha mengumumkan penghinaan mereka terhadap keluarga Jones dengan mengirimkan peti mati ini ke depan pintu Anda? Tepat sekali. Dalam hal keluarga Goel, keluarga Gonzalez tidak selalu rendah hati. Tentu saja, klan kecil seperti kita tidak akan berarti bagi mereka, jawab Michael hati-hati. Akibatnya, pertemuan ulang tahun tahun ini sangat penting. Michael ingin naik pangkat demi keluarganya. Levi mengatupkan rahangnya. Aku tidak peduli dengan kekuatan keluarga Gonzalez. Aku akan membalas mereka karena mempermalukan ibuku di masa lalu. Bersambung.